Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok pencemaran air limbah di industri farmasi. Kelompok 15 anggotakan Elsa Dikriah, Ismaya Arianti, Lisna Yuniarti, dan Mala Maulidia. Tahukah kamu, air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi dan sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan air merupakan kumpulan air yang besarnya bergantung kepada bentuk relief permukaan bumi, suhu, curah hujan, kesarangan batuan pembendungnya, dan lain-lain. Di sini contohnya yang pertama adalah danau. Danau merupakan badan air yang berukuran besar, dikelilingi daratan, dan tidak berhubungan dengan laut. Kemudian ada rawa. Rawa merupakan dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Kemudian ada laut. Laut merupakan perairan asing besar yang dikelilingi oleh daratan. Terakhir ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir dari hulu ke hilir. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 90 tentang pengendalian pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi, sesuai dengan peruntukannya. Berikut ini beberapa sumber pencemaran air. Yang pertama dari industri farmasi. Contohnya, proses produksi yang menghasilkan limbah cair, pencucian alat, tumpahan zat kimia, bekas regen, sanitasi ruangan dan karyawan seperti mandi dan cuci tangan. Kemudian, ada rumah. Contohnya, warga yang memiliki pengobatan selama medikasi tetapi tidak bisa mengolah limbah obatnya dengan baik. Kemudian ada apotek. Obat yang kadaluarsa, pembuangan obat yang tidak sesuai, kemasan yang terkontaminasi. Dan terakhir ada rumah sakit, seperti pencucian darah bekas operasi, mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan, penggunaan bahan kimia dalam tindakan medis dan laboratorium. Yang terakhir ada proses sterilisasi atau riset. Selanjutnya, parameter kualitas air. Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati baik secara fisik, kimiawi, maupun biologis. Secara fisik, pengamatan berdasarkan tingkat kejernihan air, perubahan suhu, warna, bau, dan rasa. Secara kimiawi, pengamatan berdasarkan zat kimia yang terlarut dan perubahan pH. Dan secara biologis, pengamatan berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen. Kemudian ada indikator kualitas air limbah berupa BOD, COD, dan TTS. BOD atau Biochemical Oxygen Demand mengukur jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. COD atau Chemical Oxygen Demand mengukur jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Dan TTS atau Total Suspense Solid, yaitu zat yang tersuspensi adalah zat organik maupun zat anorganik yang melayang dalam air dan menyebabkan air keruh. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari dampak kehidupan biota air. Seperti yang telah kita ketahui baru-baru ini, telah terjadi pencemaran di Laut Jakarta oleh parasetamol.
karena diduga adanya industri farmasi yang instalasi pengolahan limbahnya itu tidak ditreatment dengan baik. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, yang mengakibatkan kehidupan dalam air terganggu serta mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Selanjutnya, dampak terhadap kualitas air. Pencemaran air oleh tinja yang biasa diukur dengan fecal coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei yang dilakukan di Sungai Jakarta. Banyak penelitian yang mengidentifikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Parameter uji yang dilakukan berupa uji temperatur, warna, bau, dan kondisi pH. Hasil yang ditemukan, air tercemar fenol atau antiseptik, pembasmi kuman dan bakteri politinja. Selanjutnya adalah dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, dan air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Biasanya, penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air adalah kolera, disentri, dan diare. Nah, terakhir, ini adalah contoh dari dampak terhadap estetika lingkungan. Bisa dilihat dari video ini, dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat, di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Selanjutnya, penanggulangan pencemaran air dengan menggunakan teknologi pengolahan air limbah dengan proses biologis atau gabungan antara proses biologis dengan proses kimia fisika. Proses secara biologis dapat dilakukan pada kondisi aerobik, prosesnya membutuhkan udara, dan pada kondisi anaerobik, prosesnya tidak membutuhkan udara, maupun pada kondisi kombinasi antara anaerobik dan aerobik. Proses biologis aerobik biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD yang tidak terlalu besar, sedangkan untuk anaerobik digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD yang sangat tinggi. Instalasi pengolahan air limbah atau biasa disebut dengan IPAL merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dibuat untuk memproses serta mengelola limbah sehingga sampah tersebut bisa dibuang ke lingkungan tanpa dampak yang merugikan. IPAL memiliki manfaat untuk semua komponen yang ada di area instalasi, bukan hanya berguna untuk manusia dan bangunan, tetapi juga untuk makhluk hidup lain yang tinggal di kawasan tersebut. Ada beberapa manfaat IPAL seperti mengelola limbah terutama yang mengandung zat kimia atau racun berbahaya agar ketika dibuang ke lingkungan tidak mencemari sekitarnya. Kedua, mengelola cairan limbah baik industri maupun domestik agar dapat digunakan kembali. Yang ketiga, melindungi ekosistem dan makhluk hidup yang tinggal di sungai atau saluran pembuangan lainnya. Di sini IPAL memiliki beberapa kolam. Kolam yang pertama itu merupakan limbah pencemaran berasal dari hasil kegiatan dari proses produksi di suatu industri farmasi. Kemudian ada kolam treatment, di situ diberikan treatment mikroba bakteri aerob dan anaerob untuk merusak senyawa kimia, kemudian didegradasi dan ditambahkan senyawa lain untuk menurunkan sifat toksiknya.
Jika antibiotik yang mengandung beta-laktam susah didegradasi, maka ada senyawa lain yang ditambahkan untuk memutus cincin beta-laktam agar limbah tersebut tidak resistensi ke makhluk hidup lain. Kemudian masuk ke kolam aerator, dilakukan penambahan oksigen ke dalam air limbah. Kemudian masuk ke dalam kolam pengecekan COD dan BOD. Dilakukan pengecekan apakah BOD dan COD-nya cukup atau tidak. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka diuji oleh QC dan dari Departemen Lingkungan Hidup. Kemudian masuk ke kolam pengecekan indikator biologis, di mana di kolam indikator biologis ini ada karakteristik ikan mas hidup di air yang bersih. Kalau dia kotor, maka ikan tersebut akan mati. Jika ada yang mati, maka proses pengolahan limbah itu akan ditreatment lagi dari awal. Jika sudah aman, itu akan masuk ke kolam air yang sudah aman. Nanti air yang sudah aman ini bisa dibuang ke sungai atau selokan dan tidak akan mencemari lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.